Selamat pagi anak-anak. Salam sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar subtema 2, manusia dan lingkungan. Agar tetap sehat dan kuat, tubuh harus dijaga kesehatannya. Salah satu cara untuk memperoleh tubuh yang sehat dan kuat adalah dengan berolahraga. Saat berolahraga, semua anggota tubuh bergerak, termasuk organ gerak. Olahraga dapat dilakukan di mana saja, misalnya olahraga lari. Olahraga lari tidak memerlukan tempat khusus. Kamu dapat menggunakan lingkungan di sekitarmu sebagai tempat untuk berolahraga lari. Kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, ayo kita mengamati banyak aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Dapatkah kalian menyebutkan salah satu contohnya? Nah, aktivitas yang melakukan organ gerak yang pertama itu apa? Ayo, berlari, kemudian berjalan, bersepeda, dan masih banyak lainnya ya. Nah, amatkan dua gambar berikut. Nah, di sini yang anak-anak bersepeda ini Ibu kasih gambar pertama, nama gambar pertama, dan ini gambar kedua. Berdasarkan dua gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, dari gambar ini di bawahnya ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa? Peristiwa atau objek apakah yang tampak pada kedua gambar di atas? Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat kalian, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Pertanyaan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, dan berlari sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Nah, siapa yang tahu menjawab pertanyaannya? Mari kita lihat jawabannya ya. Dari pertanyaan yang pertama tadi, berdasarkan dua gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, peristiwa atau objek apakah yang tampak pada kedua gambar di atas? Jawabannya, anak-anak dan seorang ibu sedang mengendarai sepeda. Anak-anak mengendarai sepeda sementara ibu mengendarai sepeda, seorang ibu mengendarai sepeda motor. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau yang anak-anak yang mengendarai sepeda ini yang bergerak itu adalah semua sistem organ geraknya. Dan kalau yang bomba motor ini dia ini menggunakan bahan bakar ya. Jadi organ geraknya itu kayak tidak bergerak semua gitu, kayak lutut gitu kan. Kalau bersepeda itu lutut kita itu kan bergerak, berarti tulang lutut kita bergerak dan juga sendinya itu bergerak. Begitu pula dengan otot-ototnya. Nah, pertanyaan yang kedua, jawaban dari pertanyaan kedua tadi, menurut pendapat kalian, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Jadi aktivitas yang menyehatkan itu adalah aktivitas pada gambar yang pertama. Kenapa? Karena mengendarai sepeda kita bisa bergerak secara aktif dengan menggerakkan otot, tulang, dan sendi kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, dan berlari sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Ya, jawabannya tepat sekali, benar sekali, karena saat kita melakukan aktivitas itu, otot kita itu bergerak ya, dan tulang kita bergerak, begitu juga dengan sendi kita. Nah, kegiatan itu yang kita berjalan, berlari, bersepeda itu merupakan kegiatan olahraga untuk menyehatkan sistem gerak kita. Nah, apa itu organ gerak manusia? Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar organ gerak hewan. Organ gerak hewan itu ada yang masih ingat? Ya, organ gerak hewan itu yaitu otot dan tulang.
Otot berupa organ gerak aktif, dan tulang berupa organ gerak pasif. Nah, begitu pula dengan manusia. Mari kita lihat. Organ gerak pada manusia adalah otot yang berupa organ gerak aktif dan tulang yang berupa organ gerak pasif. Otot dan tulang bekerja sama melakukan gerakan. Selain otot dan tulang, gerakan juga dipengaruhi oleh sendi. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendi membentuk sistem gerak. Nah, selain berfungsi untuk bergerak, ternyata ada fungsi lain dari tulang, yaitu berfungsi untuk melindungi organ tubuh dalam seperti jantung, paru-paru, dan otak. Nah, untuk melindungi organ tubuh dalam itu adalah tulang dada atau kerangka dada, yaitu yang di dalamnya terdapat jantung dan paru-paru. Sementara untuk melindungi otak itu adalah tulang tengkorak bagian kepala. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ya, sendi. Apa sih itu sendi? Nah, mari kita lihat penjelasan dari sendi. Bentar ya. Nah, sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Nah, ini penjelasan mengenai organ gerak manusia. Dan kita perlu menjaganya supaya sistem organ gerak kita itu sehat, yaitu dengan cara apa? Kita berjalan, berlari, berolahraga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok? Paragraf. Sini butuh salah tulis ya, paragraf. Nah, cara mencari atau menentukan ide pokok dari bacaan. Sebelumnya itu kita sudah mempelajari cara menentukan ide pokok pada sebuah bacaan. Nah, sekarang kita mengulang lagi ya. Siapa tahu kan ada yang sudah lupa. Jadi, cara mencarinya, langkah yang pertama, membaca dari keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, memahami bacaan, isi bacaan, teks bacaan tersebut. Yang ketiga, menemukan ide pokok bacaan. Ide pokok atau gagasan utama adalah masalah utama yang diungkapkan dalam bacaan. Ide pokok bisa terletak di awal atau deduktif dan di akhir atau induktif maupun keduanya. Nah, di sini ada cerita bersepeda. Bacaan bersepeda. Yuk kita cari ide pokoknya. Nah, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah dan praktis atau mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu paragraf pertama. Paragraf yang kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Nah, demikian penjelasan materi untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang menjaga organ gerak manusia dan menentukan ide pokok. Gimana cara kita menjaga organ gerak kita? Yaitu dengan berolahraga. Salah satunya